Capek ya, Bang Sembiring capek ya. Baru aja kemarin siang ya bikin preskon ya panjang lebar bilang nggak ada panggilan resmi dari Polda Metro Jaya. Malamnya klien Anda Reza Gladys, beliau itu diam bukan karena salah teman-teman. Bisa jadi ya emang nunggu suasana netizen agak adem. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita Kok muka Bang Sembiring kayak tengsin-tengsin gitu sih Bang? Makasih loh ya buat Raymond Entertainment yang udah mau ngiput berita ini. Berkat kalian kita jadi tahu ya bahwa Reza Gladys ternyata memang dipanggil di Polda Metro Jaya. Capek ya, Bang Sembiring capek ya. Baru aja kemarin siang ya bikin preskon ya panjang lebar bilang nggak ada panggilan resmi dari Polda Metro Jaya. Malamnya klien Anda Reza Gladys malah hadir memenuhi panggilan polisi. Dan jujur aja ya Pak Biring, mungkin ini juga alasan kenapa ya sebagian masyarakat kok malah lebih condong simpati ke Nikita Mirzani gitu loh. Bukan semata karena suka, tapi karena ucapan Anda yang sering banget tidak selaras dengan kenyataan. Anda bilang A, yang muncul di lapangan B. Hari ini bilang belum ada panggilan, besok malam malah hadir. Kita sebagai penonton jadi bingung nih Pak. Ini pengacara lagi klarifikasi atau lagi casting jadi ilusionis? Kami paham kok Pak, jadi kuasa hukum itu memang gak mudah ya. Tapi kalau setiap klarifikasi malah bikin masyarakat tambah bingung ya jangan salahkan publik Pak. Kalau kepercayaan makin tipis kayak saldo lagi tanggal tua. Ya seperti biasa guys, ini bukan perkara siapa yang paling benar atau siapa yang paling vokal. Tapi kalau komunikasi publik dari pihak hukum aja udah membingungkan ya, gimana masyarakat bisa percaya. Jadi sebelum nuduh publik memojokkan, cobalah bercermin Mbak Biring. Apa jangan-jangan blundernya datang dari pihak Anda sendiri? Salam sejuk dari netizen es cendol, bukan pengacara, bukan influencer, cuma suka ngamatin dengan gelas dingin dan kepala dingin. Bye-bye. ya alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya. Kalian ini bisa nggak sih jangan buru-buru nilai Dokter Reza Gladys itu macam-macam gitu loh. Beliau itu diam bukan karena salah teman-teman. Bisa jadi ya emang nunggu suasana netizen agak adem. Biar bisa milih narasi mana yang lebih aman. Kalau sekarang yang maju kan pengacaranya teman-teman. Wajar dong orang dibayar buat ngomong ya ngomong lah. Itu juga masih kalian hujat. Yang lucu tuh ya pengacaranya ngocet tiap hari. Tetap aja kalian bilang muter-muter. Padahal ya mungkin yang sebenarnya muter-muter itu bukan jawabannya, tapi posisi Rezanya. Ya namanya juga strategi diam teman-teman. Bukan buat nunjukin kuat, tapi biar nggak makin kelihatan bodoh. Di sini abang netizen es cendol secara terang-terangan menyindir pengacara dari Dr. Reza Gladys. Karena kata abang netizen es cendol dan netizen pun mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan fakta. Ngomongnya itu mutar-mutar, tidak konsisten. Contoh kecil, katanya tidak ada panggilan resmi. Dan interview itu kalau tidak salah diadakan pada siang hari. Tahu-taunya di malam hari kliennya sudah ada di Polda Metro Jaya. Terus katanya bukan panggilan, tapi undangan klarifikasi. Itu namanya panggilan Pak, dipanggil untuk klarifikasi. Yang bikin shock itu katanya nggak ada panggilan resmi. Tapi di malam harinya kok kliennya ada di sana untuk memberikan klarifikasi. Bagaimana nih pengacara DRG? Kenapa Anda bisa memberikan pernyataan yang tidak sinkron? Kalau memang ada panggilan untuk klarifikasi, ya tinggal ngomong jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Bahkan tadi di VT kedua, netizen es cendol juga sudah mulai berani ya untuk nyubit sedikit Dr. Reza Gladys. Sekarang lebih memilih untuk diam. Dan pada saat interview, awak media kan bertanya kepada DRG. Tapi suaminya yang menjawab. Istrinya tidak diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari awak media. Dan netizen pun menduga takut keceplosannya seperti pada interview sebelumnya. Jadi di sini DRG sepertinya memilih untuk diam, tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari awak media. Takut juga kan kalau salah jawab, apalagi ini kasus yang paling viral di Indonesia. Sebenarnya bukan karena membela NM, tapi kasusnya itu terlalu membingungkan karena awalnya dari sebuah produk yang katanya bermasalah. Tapi produknya satupun nggak ada yang dibahas. Dugaan produk bermasalah dari DRG nggak ada satupun yang dibahas. Tapi malah bahas penerimaan uang untuk tutup mulut. Nggak apa-apa, Kak kemarin bilang nggak datang, tapi keceplosan di parkiran. Sekarang bilang nggak ada panggilan, tapi ternyata ada. Netizen memang jeli. Pada sidang kedua sebelumnya, sidang Wan Prestasi, dia keceplosan. Katanya nggak datang.
Tiba-tiba kata pengacara DRG ini bahwa kliennya itu ada di parkiran dan sekarang bilang gak ada panggilan. Di malam harinya tiba-tiba kliennya sudah ada di kantor Polela untuk memberikan klarifikasi. Respon netizen soal DRG yang memilih untuk diam ketika ditanya oleh awak media, itu sudah diwanti-wanti oleh suaminya supaya diam. Jangan keluar satu kata pun, soalnya tiap ngomong ada saja keceplosannya. Mungkin suaminya takut Wan frustrasi. Jadi bukan Wan prestasi tapi Wan frustrasi. Diam itu emas, tapi diamnya Reza itu bukan emas, tapi cari aman. Reza Gladys dipanggil di Polda Metro Jaya. Memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan Berapa pertanyaan tadi? aku lupa. Katanya kita aja istri. Ada lah. Kurus banget. Udah jadi kurus ya Pak ya? Karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tapi nanti dari jam berapa dong? Nanti sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan saya puasa jadi buka puasa dulu baru ke sini. Alah, pakai laporan. Ditanya jam berapa kesini? Oh karena kita puasa dulu. Oh ya karena saya sahur dulu. Dari sahur kemarin. Oh karena saya minggu lalu saya puasa juga Senin Kamis. Ditanya jam berapa aja jawabannya musti banget kayak gitu ya. Aduh. Enak tau gak, mendadak kayak perut gue kayak muter-muter ngelihatnya. Enak banget. Sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan Gak nyambung, gak nyambung. Pertanyaannya apa? ke sini jadi lumayan. Tapi nanti dari jam berapa dong? Nanti sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan saya puasa jadi buka puasa. Sebenarnya kita sore datangnya tapi karena kita buka dulu, kita buka puasa dulu. Gak ada yang nanya lu puasa apa enggak. Nanya datangnya kapan tinggal jawab aja, susah banget sih. Jam sekian. Pelintat-pelintut ngomong. Kalau di VT Ibu Emma Roka ini menyoroti soal jawaban dari suami DRG yang tidak nyambung. Ketika ditanya oleh awak media, tadi datang jam berapa? Seharusnya jawaban yang tepat adalah waktu suami DRG dan DRG ini tiba di kantor Polela. Misalnya jam 7 malam. Kan tinggal sebut, saya tiba di kantor Polela pukul 7 malam. Tapi jawabannya malah mutar-mutar. Sebenarnya sore hari saya kesini, tapi kan ada puasa, makanya jam kedatangan saya diundur. Pokoknya jawabannya mutar-mutar guys. Tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh awak media. Entah apa sebabnya, mungkin juga DRG dan suami ini benar-benar sangat berhati-hati untuk menjawab pertanyaan dari awak media. Saking berhati-hatinya, akhirnya ya jawabannya seperti itu.